I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai alat-alat optik untuk fisika kelas 11 semester 2. Perkenalkan, saya Naira Hasifa dan teman-teman saya Langgeng dan Dika. Untuk pengertian alat optik sendiri, alat optik merupakan alat yang menggunakan prinsip cahaya dan lensa untuk membantu penglihatan atau memperbesar benda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap alat optik memiliki prinsip kerja masing-masing tergantung pada penggunaan lensa dan sifat cahaya. Halo, saya Langgeng Putra Wirawan akan menjelaskan pada bagian alat optik alami atau mata, di mana mata manusia ini berfungsi sebagai alat optik alami karena dapat menangkap cahaya dan membentuk bayangan pada retina. Bagian-bagian dari mata sendiri diantaranya ada kornea, iris, pupil, lensa mata, retina, otot siliaris, iris, cairan aqueous, dan sebagainya. Masih banyak lagi sebenarnya, dan bagian-bagian tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, ini ada fungsi dari bagian-bagian mata itu sendiri. Mungkin bisa dilihat dari pojok kiri atas dulu, di mana lensa ini adalah fungsinya untuk membelokkan cahaya dan memfokuskannya pada retina. Selanjutnya ada kornea, fungsinya membiaskan atau membelokkan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya ada iris, ini adalah berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya ada pupil, di mana pupil ini adalah lapisan terluar yang jernih dari mata memperkirakan cahaya. Selanjutnya ada aqueous humor. Ini berfungsi sebagai cairan jernih yang membuat mata tetap cerah dan memberi nutrisi. Selanjutnya ada sklera atau bagian putih pada mata yang membantu menjaga bentuk mata dan melindunginya dari cedera. Selanjutnya ada vitreous atau zat bening seperti jeli yang mempertahankan bentuk mata dan menahan retina agar tetap pada tempatnya. Selanjutnya ada syaraf optik. Ini adalah berfungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya hingga ke otak. Selanjutnya ada makula. Ini memberikan penglihatan yang tajam, jelas, dan lurus ke depan. Selanjutnya ada retina. Fungsi yang paling penting dalam mata yaitu menangkap cahaya yang selanjutnya akan diolah sehingga kita ini bisa melihat objek dengan jelas. Selanjutnya ada koroid. Di sini berfungsi untuk menyuplai darah dan nutrisi ke retina dan seluruh bagian mata. Oke, selanjutnya ada daya akomodasi mata. Akomodasi sendiri merupakan kemampuan lensa mata untuk menebal dan memipihkan atau kemampuan untuk mengubah-ubah jarak fokus lensa mata sehingga bayangan benda yang dilihat selalu jatuh tepat pada retina. Nah, berdasarkan jangkauan pandangan mata dibedakan menjadi yang pertama, mata normal memiliki jangkauan pandang dari 25 cm sampai tak hingga, dan mata cacat atau mata yang memiliki jangkauan pandangan yang tidak sama dengan jangkauan pandangan mata pada normalnya. Selanjutnya ada macam-macam cacat pada mata. Yang pertama ada miopi atau rabun jauh, yang merupakan cacat mata yang dimana mata ini tidak dapat melihat benda-benda yang jauh karena lensa mata tidak dapat memipih sebagaimana mestinya, sehingga bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina atau tidak jatuh tepat pada retina tersebut. Mata miopi ini memiliki titik dekat kurang dari normal atau kurang dari 25 cm. Nah, rabun jauh dapat ditolong dengan kacamata berlensa cekung. Kacamata berlensa cekung memiliki kekuatan yang dapat diukur dengan persamaan P sama dengan 1/F atau 1 per titik fokus lensa tadi. Nah, kekuatan lensa ini juga dapat dihitung dengan persamaan. Jika kita ingin menghitungnya dalam satuan meter, kita dapat menggunakan persamaan P sama dengan 1/S min 1/SM atau 1 per jarak jauh mata normal, yaitu tak hingga,
dikurangi dengan 1 per jarak jauh mata miopi. Selanjutnya dalam satuan sentimeter, itu dapat dihitung dengan rumus P sama dengan 100 per jarak jauh mata normal atau tak hingga min 100 per jarak jauh mata miopi. Nah, pembentukan bayangannya sendiri dapat dilihat seperti ini, di mana yang atas ini belum dibantu dengan bantuan oleh kacamata atau lensa cekung, sehingga bayangannya ditangkap di depan retina dan bukan tepat pada retina tersebut. Dan setelah dibantu dengan lensa cekung, hasil bayangannya dapat ditangkap dengan tepat oleh retina. Selanjutnya ada hipermetropi atau rabun dekat, di mana cacat mata atau mata tidak dapat melihat benda-benda yang dekat karena lensa mata tidak dapat memipih sebagaimana mestinya, sehingga bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina. Terjadi karena bola mata ini di belakang retina, atau bisa dikatakan mata hipermetropi mempunyai titik dekat yang lebih dari 25 cm. Nah, rabun dekat ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa cembung, di mana kekuatan lensa cembung atau lensa positif ini juga dapat dihitung sebagaimana dengan persamaan P sama dengan 1 per jarak dekat benda sebagai mata normal tadi dikurangi dengan 1 per jarak dekat mata penderita hipermetropi. Selanjutnya, untuk pembentukan bayangannya bisa dilihat di sini. Yang atas ini adalah mata ketika sebelum dibantu dengan lensa cembung atau kacamata tadi, di mana bayangannya ditangkap atau jatuh di belakang retina. Sedangkan setelah dibantu oleh lensa cembung, bayangannya jatuh tepat pada retina. Dan selanjutnya adalah alat optik bantuan. Selain alat optik alamiah mata, terdapat beberapa alat optik bantuan diantaranya yaitu kacamata, lup atau kaca besar, mikroskop, teleskop, dan kamera. Kacamata sendiri dapat digunakan untuk membantu penglihatan manusia yang mengalami cacat mata. Kacamata juga menggunakan bantuan lensa cekung maupun lensa cembung. Untuk kacamata ini berlalu seperti yang telah dijelaskan pada topik mata sebelumnya. Sedangkan lup atau kaca pembesar, lup merupakan alat optik sederhana yang berfungsi untuk melihat benda-benda kecil. Lup ini menggunakan lensa cembung dengan sifat bayangan tegak dan diperbesar. Lup digunakan untuk melihat benda kecil yang tidak bisa dilihat langsung oleh mata sehingga tampak lebih besar dan jelas. Lup terdiri dari sebuah lensa cembung untuk memperbesar objek menjadi bayangan sehingga dapat dilihat dengan jelas. Bayangan yang dibentuk oleh lup bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Berikut adalah cara kerja lup atau kaca pembesar. Lup dengan mata berakomodasi, kelemahannya adalah jika digunakan untuk pengamatan lama, mata akan cepat lelah. Walaupun dengan kelebihannya, dari segi perbesaran bertambah. Untuk keadaan mata berakomodasi maksimum, pembesaran bayangan dinyatakan oleh persamaan MA sama dengan SN per F ditambah 1. Lup dengan mata tak berakomodasi, kelemahannya yaitu dari segi perbesaran kurang. Sedangkan kelebihannya, jika digunakan untuk pengamatan lama, mata tidak akan cepat lelah. Untuk keadaan mata tidak berakomodasi, pembesaran bayangan dinyatakan oleh persamaan MA sama dengan SN per F. Yang selanjutnya ada mikroskop. Mikroskop juga berguna untuk melihat benda yang sangat kecil. Mikroskop terdiri dari lenda objektif dan lensa okuler. Mikroskop digunakan untuk melihat benda kecil seperti bakteri dan virus yang tidak dapat dilihat dengan mata terlanjang atau memakai lup. Mikroskop terdiri dari 2 buah lensa cembung, yaitu lensa objektif dekat dengan benda dan lensa okuler dekat dengan mata.
Jarak fokus objektif lebih besar dari jarak fokus lensa okuler. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan bayangan yang dibentuk lensa okuler bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Berikut adalah pembentukan bayangan pada mikroskop. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Perbesaran lensa objektif adalah perbesaran linear. Dapat ditulis dalam bentuk MOB sama dengan H aksen OB per HB sama dengan min S aksen OB per SOB. Berikut adalah gambar pembentukan bayangan. Yang selanjutnya, pengamatan mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum. Untuk mata yang berakomodasi maksimum, bayangan akhir yang dibentuk oleh lensa okuler jatuh di dekat mata. Jarak bayangan lensa okuler S aksen OK sama dengan min SN. Panjang tabung mikroskop atau jarak antara lensa objektif dan lensa okuler sama dengan, ini ada dua, yang pertama D sama dengan S aksen OB plus SOK, C SOK sama dengan S aksen OK FOK per SOK min FOK. Yang kedua, M total sama dengan MOB kali MOK. Lalu pengamatan mikroskop dengan mata tanpa akomodasi. Dengan mata tanpa akomodasi, bayangan akhir yang dibentuk lensa objektif jatuh tepat di titik fokus okuler merupakan sinar-sinar sejajar. Dengan demikian, panjang tabung mikroskop sama dengan D SOB plus FOK, perbesaran okuler MA sama dengan F SN per F, dan perbesaran total sama dengan M total sama dengan MOB dikali MOK. Yang selanjutnya ada teleskop. Teleskop berfungsi untuk melihat benda yang jauh seperti bintang ataupun planet. Teleskop memiliki lensa objektif dan lensa okuler. Kedua lensa objektif dan okuler disusun sejajar dengan fokus objektif berimpit dengan fokus okuler. Panjang teleskop dirumuskan dengan D sama dengan FOB plus FOK. Perbesaran teleskop dapat dicari menggunakan persamaan M sama dengan FOB per FOK. Dengan M sama dengan perbesaran, FOB adalah jarak fokus objektif dan FOK adalah jarak fokus okuler. Selanjutnya ada kamera. Kamera memiliki kemiripan dalam prinsip kerja dengan mata manusia. Kamera menggunakan lensa cembung untuk membentuk bayangan nyata pada sensor. Kamera merupakan alat optik yang berfungsi untuk mengambil gambar suatu objek atau benda. Jenis-jenis kamera yang dikenal diantaranya kamera autofocus, kamera single lens reflex atau SLR, dan kamera digital. Berikut adalah pembentukan bayangan pada kamera. Mirip seperti mata, dan ini adalah ada bagian-bagian dari kamera seperti bayangan nyata terbalik, film, shutter, diafragma, fokus, dan lensa. Persamaan dan perbedaan antara mata dan kamera. Persamaannya memiliki jenis lensa cembung dan sifat bayangannya sama, yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Lalu perbedaannya di tempat bayangan, mata itu di retina, kamera itu di film. Perbedaan pengatur cahaya, mata itu iris, kamera diafragma. Perbedaan pada jarak bayangan, mata tetap, kamera berubah sesuai dengan jarak benda. Perbedaan jarak fokus, kalau mata berubah sesuai dengan jarak benda, tapi kalau kamera itu tetap. Baik, sekian dari kami. Semoga apa saja yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.